sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Salah satu program Kampus Merdeka yaitu MBKM. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ginas Ayomi, Asisten Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas Angkatan 2019. Salah satu mata kuliah yang harus diambil di beberapa jurusan, khususnya di jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya adalah PKL atau magang, di mana PKL atau magang ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana gambaran nyata dari ilmu yang telah dipelajari selama proses perkuliahan dengan keadaan lingkungan kerja yang sebenarnya. Nah, proses magang atau PKL ini diawali oleh pengisian SKS PKL pada KRS dan nantinya diakhiri oleh seminar hasil PKL. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk kita simak hipotesis kali ini. Cara aku dalam memperoleh tempat magang atau PKL itu dimulai dari topik yang akan diambil, di mana topik ini akan sangat berpengaruh terhadap perusahaan yang akan diambil. Setelah kita mengetahui topik apa yang mau kita angkat, maka kalau dari aku mencari perusahaan-perusahaan yang dekat dengan domisili aku sekarang. Karena dengan keadaan pandemi sekarang ini, lebih baik untuk mencari perusahaan yang dekat dengan tempat tinggal kita. Setelah itu baru aku mencoba untuk nge-apply di perusahaan tersebut. Nah, sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka internship untuk kalian PKL atau magang, dan juga kalian juga bisa mengikuti salah satu program Kampus Merdeka yaitu MBKM, di mana untuk SKS-nya itu bisa dikonversikan ke SKS PKL. Untuk menentukan topik yang akan diambil itu pastinya tidak mudah ya, pasti membutuhkan banyak pertimbangan dari internal ataupun eksternal diri kita sendiri. Tapi yang aku lakukan adalah aku harus tahu dulu aku tuh seneng di mata kuliah apa. Jadi kalau dari prinsip aku, kuncinya adalah kita menyenangi dahulu. Saat kita sudah menyenangi suatu hal, insya Allah kita bisa menguasai hal tersebut. Jadi entah itu kita misalkan mengalami suatu kesulitan atau mengalami suatu hambatan, jika kita senang maka kita bisa menghadapi kesulitan tersebut. Jadi saat-saat sekaranglah kita harus mulai mencari tahu apa yang kita senangi dari kegiatan perkuliahan. Baru setelah itu kita bisa dengan tanpa ragu mengambil suatu topik untuk dijadikan topik magang atau PKL. Tantangannya adalah karena PKL aku bertepatan dengan pemberlakuan PPKM di Jakarta. Jadi sekitar 60-70% kegiatan PKL aku dilakukan secara online atau WFH. Dan di perusahaan aku itu ada pembatasan karyawan yang hadir di kantor, sehingga aku sebagai anak magang lebih tidak diprioritaskan untuk hadir di kantor atau WFO. Jadi tantangan terbesar aku pribadi kurang merasakan vibes kerja di kantor selama 1 bulan gitu. Tetapi di sisi lain aku tetap bersyukur karena aku tetap bisa mengikuti PKL seperti observasi atau mengambil data itu dengan baik. Kalau dari aku pribadi, yang paling sulit itu proses persiapan seminar hasil atau SEMHAS, karena banyak sekali kelengkapan-kelengkapan dan administrasi yang perlu dipersiapkan, dan juga kita perlu mempersiapkan PPT dan juga latihan presentasi, karena dari semua yang udah aku lakukan dan aku tuangkan ke dalam laporan, itu semua harus bisa tersampaikan melalui seminar hasil di depan dosen pembimbing dan juga teman-teman yang menyaksikan, dan dari seminar hasil itu juga akan menentukan apakah aku lulus atau tidak. Buat teman-teman mahasiswa yang akan melakukan magang atau PKL, saran aku banyak-banyak membaca segala informasi, ketentuan, atau instruksi yang udah ada di jurusan masing-masing. Kemudian tidak sungkan juga untuk bertanya, selalu dijaga juga semangatnya, karena semakin cepat insya Allah akan semakin baik. Kemudian dijaga etika serta hubungan yang baik selama kita magang di perusahaan. Sekian hipotesis episode ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di hipotesis selanjutnya.